wilayah-wilayah yang tadi saya sebut, Natuna, Anambas. Natuna itu yang paling dekat dengan Laut Cina Selatan. Kalau gambarnya kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, ini wilayah Singapura ini wilayah yang paling ramai, memang di antara yang lain. Dan jarak antara Batam ke sini kira-kira cuma 22,8 kilo. Pendek kali. 22,8 kilo. Makanya dulu pernah ada yang kepikiran untuk bikin apa namanya? Jembatan ke sini nih. Dan dulu yang pernah nawarin ya Tommy Winata, sama. Jadi mau nawarin bikin jembatan kayak apa namanya kalau di Surabaya itu Suramadu. Nah, tapi selama ini prosesnya pakai kapal-kapal aja. Ya, ada port-port ya, port Nongsa, kemudian port Harbour Bay, terus kemudian Sekupang. Yang paling terkenal Tanah Merah. Nah kalau Singapura ini wilayah-wilayah tambahannya ini, kalau kita lihat ya, kalau lihat ini reklamasi. Ini reklamasi, tambahan di sini reklamasi. Ada reklamasi, harusnya ada tambahan lagi gambar yang kurang. Jadi reklamasi dapat pasirnya dari mana? Dari sini. Dari sini ke sini. Ini kalau kita mau gambarin secara luas. Ini reklamasi. Dan kita perlu mencatat bahwa Singapura itu adalah wilayah yang paling bertergantung dengan negara lain. Kenapa tergantung negara lain? Karena dia punya sumber daya. Bagaimana cara dia mendapatkan sumber daya? Dengan cara dia berinvestasi ke tempat lain, tapi hasilnya terus masuk lagi ke Singapura. Waktu kita krisis cabai, dia cabainya banyak, gede-gede. Padahal dia nggak tanam cabai kan di mana? Di Indonesia. Terus kemudian cabainya dibawa hasilnya ke Singapura, luar biasa. Dan perlu kita catat, Singapura itu investasi terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia itu apa namanya? Singapura. Ya kita nggak tahu ternyata sawah di situ punya Singapura, berasnya bawa ke Singapura. Nanamnya mungkin di Pandeglang ya, tapi bawanya ke Singapura. Itu gambarannya. Supaya kita paham persis apa situasi yang sedang terjadi saat ini. Kita baca. Oke, lanjut. Nah, di tahun-tahun itu memang menarik. Menariknya gini, bahwa di masa otorita Batam tahun 73 ini memang pengennya Pak Habibie itu bagaimana wilayah Batam sekitarnya, terutama Batam dulu ya, itu bisa menyamai dengan Singapura. Joinnya itu pengennya win-win lah, tidak ingin bersaing dengan Singapura, tapi saling memenuhi antara Batam dengan Singapura. Makanya kemudian dikembangkanlah jembatan. Ada 6 jembatan karena memang satu dengan yang lain itu terpisah dengan perairan, sehingga perlu dibangunkan jembatan-jembatan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jembatan. 6 jembatan yang menghubungkan antara Batam, Rempang, Galang. Nah itu masing-masing juga punya jalur sendiri-sendiri. Ini jadi kelihatan ya. Ini nggak kayak pulau asli begitu, enggak. Dia ini perairan-perairan ya, teman-teman. Nah perairan-perairan. Jadi pulau-pulau kecil-kecil gitu, kira-kira. Kalau kita ngomong. Nah ini yang dilakukan di masa Habibie. Kenapa kok dibikin jembatan, kataku? Karena ini pengennya terjadilah pengembangan investasi di wilayah tersebut dengan dibikinkan jembatan. Tapi ternyata nggak laku, Pak. Batam itu nggak berkembang ternyata. Yuk, kita bicara kronologisnya. Saya ingin bicara kronologis Rempang itu kira-kira gini. Tahun 73 ada otorita Batam, clear ya? Otorita Batam berdasarkan Kepres 41 tahun 73. Nah, 92 sampai 93 ada kebutuhan lahan yang semakin luas untuk pengembangan kawasan industri. Maka ditetapkanlah Kepres 28 tahun 92 untuk menambah kawasan Rempang dan Galang sekitarnya untuk jadi tambahan otorita Batam. Otorita ini nanti yang nanti jadinya BP Batam, Badan Pengelolaan Batam. Tapi dulunya namanya otorita Batam. Nah Batam itu dulu ya memang Batam, hanya Batam, Pulau Batam itu. Rempang Galang belum. Nah lewat Kepres nomor 28 tahun 92 ini, maka dikembangkanlah tambahan wilayah namanya Rempang dan Galang. Nah itu kira-kira alur berpikirnya. Nah cuman
Kepres 28 tahun 92 itu bukan mutatis dan mutandis. Itu bahasa apa gimana? Artinya mutatis dan mutandis itu tidak langsung terkait bahwa ini dia punya hak yang sama gitu. Tapi apa? Dia harus diatur. Otorita Batam itu boleh nanti mengelola rempang dan galang, tapi harus diatur dalam peraturan Menteri Agraria. Jadi ada syarat. Kalau Batam full, dia silakan. Tapi rempang galang dia punya syarat. Nggak langsung mutatis dan mutandis itu kayak dikasih pengelolaan full gitu enggak. Tapi dia diminta untuk mengatur berdasarkan Menteri Agraria. Kalau sekarang Menteri ATR apa namanya? BPN gitu, campur dari sana. Oke, jadi intinya apa? Dia boleh mengelola rempang sama galang, tapi dengan syarat. Ada tanda merah dengan syarat. Syaratnya apa? Dia harus memenuhi Kepres 41 tahun 73. Apa itu? Tanah, tanaman wajib diganti rugi oleh otorita Batam. Jadi kalau mau mengelola di situ, maka pastikan dulu ganti ruginya beres, tanaman juga diganti, baru bisa dikelola. Artinya apa? Persetujuan masyarakat. Oke. Nah, artinya gini, pihak otorita Batam itu ya akan memiliki sertifikat HPL. Saya juga baru tahu ya, hak pengelolaan lahan. HPL itu hak pengelolaan lahan. Kayaknya saya enak nggak pakai itu. Hak pengelolaan lahan itu jadi teman-teman sekalian, hak pengelolaan lahan itu dia berhak terhadap lahan itu mau diapain? Mau dikasih hak pilihnya ke orang lain, konsesi kepada orang boleh. Tapi ternyata untuk rempang sama galang itu dia nggak langsung dikasih HPL. Syarat, dia ada syarat. Nah syarat ini sedang diproses sebenarnya. Jadi otomatis clear, saya temukan data clear bahwa dia untuk Batam dia punya HPL, tapi rempang galang itu dia belum punya HPL. Artinya kalau belum punya HPL, dia berhak nggak ngasih HGU pada PT-nya Bos Tommy Winara? Belum boleh. Nah ini nanti menarik nih kalau kita baca dari sini. Oke. Tetapi kalau jenengan nanti buka situsnya BP Batam, mereka akan bilang gini, enggak, kami sudah dapat otorita itu berdasarkan ini. Mana tadi itu? Nih, Kepres nomor 28 tahun 92. Aku sudah punya hak. Berarti apa? Mereka klaim punya hak, tapi ATR BPN mengatakan kamu belum punya hak. Sampai di sini ada titik kritis kan ya? Ada titik kritis. Cuman ini baru diketahui ketika rame-rame ini. Cuman kalau nggak rame-rame ini ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Nah kalau nggak ketahuan, ya lanjut terus Pak. Kalau sekarang mau ditanya, apakah perusahaan-perusahaan besar-besar milik multinational corporation atau milik oligarki di Indonesia itu punya kewenangan yang kadang kan juga nggak punya. Cuman dia nggak naik di permukaan. Karena ini naik di permukaan, akhirnya bedah semua ya kalau netizen itu kan. Netizen nakal ini kan, termasuk Agung Wisnuwardana namanya itu kan. Akhirnya kita bongkar-bongkar itu lah. Akhirnya ketemulah kanalnya. Nah, yang paling menarik ini akhirnya 2001 itu baru datanglah Pak Tommy Winata itu datang ke Rempang Galang, ketemu wali kota, ketemu DPR apa intinya? Intinya kami ingin berinvestasi di Rempang dan Galang. 2001. Wah, wali kotanya agak lumayan bagus. Jangan itu. Maka tahun 2004, ya 2004. Pak, monggo, aduh, apa nat ini? Jadi kita berbicara. Ngapunten, Masya Allah. Ini harus salaman sama kiai. Ngapunten, Masya Allah. Apa nanti? Nah, saya lanjut ya, saya lanjut. Jadi 2004 itu asal Tetrapimapullah. Akhirnya wali kota Batam itu mengeluarkan SK wali kota Batam nomor 105 tahun 2004. Intinya apa Ustadz Heru? Poin yang dia inginkan, dia masih sayang sama kampung-kampung tua itu.
Karena kampung-kampung tua itu sudah ada sejak 1800, Pak. 1800 clear itu. Itu semua orang paham itu. Sejak 1800 bahwa mereka prajurit-prajurit dari Rio Lingga, ya, yang kemudian mereka jagain itu Selat Malaka, kepulauan yang menuju laut. Itu Selat Malaka, Laut Cina Selatan itu sejak zaman dulu udah ramai, Pak. Dan untuk mempertahankan dari Portugis, maka Kesultanan Rio Lingga itu memanfaatkan kekuatan dari prajurit-prajurit itu dan kemudian mereka tinggal setelah peperangan itu di wilayah itu sejak tahun 1800. Dan wali kota ini sangat paham, semua juga sangat paham. Ada 16 kampung tua. 16 kampung tua. Nah, kemudian dibuatlah SK wali kota Batam. Intinya apa? Tolong Pak, kalau panjenengan memang mau masuk ke sini, 16 kampung tua jangan diambil, jangan diada investasi di tempat itu. Yang lain silahkan, tapi khusus 16 kampung tua jangan dimasuk investasi. 16 kampung tua itu apa? Nah, buka aja SK-nya ini. Banyak, 16 itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali, nanti silahkan dibuka saja, di searching akan ketemu. Tapi bentuknya JPEG, kita nggak tahu PDF-nya. Bentuknya JPEG. Nah, jadi dimohonkan, ini Pak Tommy, kalau panjenengan mau masuk BP Batam, termasuk wali kota ini kan dulu belum jadi kepala BP Batam. Otorita Batam pada waktu itu belum dipegang oleh wali kota. Nah, akhirnya sahabat-sahabatku sekalian, lewat SK inilah dijagain karena belum ada payung hukum untuk kampung-kampung tua itu. Sertifikat juga belum ada. Makanya Pak Bahlil kemarin itu bilang kalau ini serius pakai legalitas, maka kampung tua itu nggak punya legalitas, pasti kalah. Ini. Jadi kalau ini nggak naik di permukaan, ini kemungkinan kalah. Kalah kemungkinan. Oke ya, saya lanjut. Nah, akhirnya 17 Mei 2004 DPRD Kota Batam itu menyepakati rekomendasi dari 6 fraksi DPRD menyetujui PT MEG Makmur Erok Geraha milik Pak Tommy Winata. Clear kok, saya pikir kalau nyebut gini nggak masalah, memang clear milik dia. Tommy Winata masuk, tapi apa yang akan dimainkan di situ? Kawasan perdagangan, jasa, industri, pariwisata dengan konsep kawasan wisata terpadu eksekutif atau KWTE. Ini yang kemudian banyak dipertanyakan orang. Kok proyek strategis nasionalnya kok berubah jadi Shinji Group yang mau bangun kaca sama solar panel. Nah, ini KWTE-nya mana? Landasannya legal apa kok tiba-tiba jadi ruang untuk Shinji Group? Ini yang banyak dipertanyakan orang juga. Akhirnya, oke ya, sampai di sini kita awalnya paham. 2004 setuju. 26 Agustus 3 bulan kemudian setelah DPR dikasih rekomendasi, Tommy Winata dan PT MEG itu menandatangani MOU dengan pemerintah Kota Batam. MOU bahwa mereka akan investasi. Oke. Berapa yang akan dilakukan di tempat itu? 17.000 hektar. Oh, benar ada ya. 17.000 hektar. Itu pulau semua. Tidak hanya pulau, sampai ke pantainya. Sampai ke pantai. Jadi 17.000 hektar ini nggak hanya pulau, tapi plus juga pantai. Karena dia mau membangun wisata kan, maka pantai. Nah, yang menarik itu kemudian ini poin berikutnya itu PT MEG yang akan dikembangkan oleh Tommy Winata itu termasuk di dalamnya gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik elektronik itu pada